Kita ke kabar lainnya, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Jambi semakin meluas. Bahkan banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Batanghari sudah memasuki 2 pekan. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu sungai membuat debit air Sungai Batanghari meluap. Akibatnya, ribuan rumah warga di Kabupaten Batanghari, Jambi juga turut terendam banjir. Bahkan ketinggian air di beberapa wilayah di 7 kecamatan ini sudah mencapai 2 meter. Selama 2 pekan ini sedikitnya ada 53 desa dan kelurahan digenangi air. Selain merendam permukiman warga, sejumlah fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, rumah ibadah dan jalan penghubung antar desa maupun kecamatan turut terendam. Sementara sejumlah warga mengaku belum mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. Untuk bertahan, hidup mereka mengandalkan bantuan dari sanak saudara dan tetangga. Dan pemirsa, bagaimana kondisi banjir pagi ini di Kabupaten Kerinci Jambi? Ada rekan kami Arisal Antoni di sana. Dan kami juga sudah terhubung dengan Kepala Dinas Bencana Alam Kabupaten Kerinci, Darifus. Kami ke Arisal Antoni dulu. Ya, bagaimana kondisi banjir saat ini, Arisal? Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa TV One, pagi ini saya berada di salah satu titik banjir yang terluas di daerah hilir Kabupaten Kerinci, tepatnya di Kecamatan Danau Kerinci. Dan saat ini merupakan di mana tempat saya berdiri ini merupakan jalan nasional yang saat ini bisa kita lihat sendiri pemirsa, jalan nasional ini saat ini sudah terendam banjir sudah hampir 2 pekan dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan manapun dan juga kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan masyarakat di sini aktivitasnya lumpuh. Dan untuk melalui jalur ini, mereka sudah terpaksa menggunakan perahu yang disediakan oleh masyarakat sekitar. Dan aktivitas di pagi hari ini dari semua masyarakat yang ada di 3 kecamatan di daerah hilir harus menempuh jalur ini. Karena mereka tidak ada jalur yang harus tempuh lagi karena semuanya sudah lumpuh. Dan untuk saya beritahukan juga Kumala, untuk aksesnya dulu ini ada beberapa titik banjir yang terjadi. Ada 3 titik banjir, yaitu di Desa Semerap, Lempur Danau, Pulau Tengah, dan juga yang lainnya. Dan untuk menaiki perahu ini, itu ada 2 kategori. Untuk anak sekolah hanya dibiayakan Rp5.000, sedangkan untuk masyarakat umum itu dikenakan 1 motor Rp15.000 untuk melewati jalur ini. Dan ini merupakan jalur utama bagi masyarakat yang melintas, Kumala. Ya, Arisal, di situ tampak seperti sungai. Ternyata itu merupakan jalan utama yang terendam banjir. Apakah seluruh jalan-jalan utama di sana kondisinya seperti itu, Arisal? Ya, untuk jalan utama yang berada di daerah Kerinci Hilir saat ini sudah mulai terendam banjir. Jalan ini merupakan jalur utama, ini jalan nasional yang saat ini seperti danau yang sudah tidak kita ketahui yang mana jalur utama dan mana yang lumpur yang mengendap. Dan selain jalur ini ada 3 jalur yang juga masih terendam banjir hingga saat ini. Ada jalur dari arah RE Marta Dinata Pancasila melalui Provinsi Jambi, itu di daerah Pentagen sudah juga terendam banjir. Ketinggian air terus naik karena intensitas hujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sukapenuh itu masih tinggi, Kumala. Baik, terima kasih Arisal. Kita akan beralih ke Kepala Dinas Bencana Alam Kabupaten Kerinci, Bapak Darifus. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi, Mbak Andi Kumala. Ya, Bapak bisa dijelaskan bagaimana saat ini langkah-langkah yang diambil untuk penanganan banjir yang sudah hampir 2 pekan ini, Pak? Baik, kami sampaikan bahwa melalui Satgas Tanggap Darurat, kita telah melakukan rapat pada tanggal 14 kemarin bersama dengan Forkopimda dan dinas instansi terkait. Bahwa untuk penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Kerinci, pada tanggal 14 kemarin itu masa tanggap daruratnya sudah selesai. Namun karena kita lihat
intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Hampir setiap hari Kabupaten Kerinci ini mengalami curah hujan cukup tinggi dan mengakibatkan hampir 7 kecamatan yang berada di seputaran Danau Kerinci ini mengalami rumah tergenang. Itu lebih kurang ada sekitar 4.000 rumah. Nah, dalam hal penanganan kita memperpanjang sampai 14 hari ke depan. Itu terhitung mulai tanggal 15 Januari sampai 28 Januari 2024. Nah, langkah-langkah dari Satgas antara lain kita telah mengerahkan alat berat untuk menormalisasi Sungai Batang Marau yang mengarah kepada muaranya di Danau Kerinci. Kemudian juga kita telah menyalurkan beberapa logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Kemudian juga kita menurunkan beberapa personil, baik itu TRC, Tagana, Pol PP, termasuk juga TNI Polri yang bersatu untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian juga kita lihat memang fasilitas baik itu jalan umum, kemudian ada jembatan yang rusak. Nah, terkait dengan jalan umum kita lihat masyarakat beraktivitas sangat terganggu. Nah, ini juga ada bantuan dari masyarakat setempat untuk menyediakan perahu untuk membantu khususnya anak-anak sekolah yang melakukan sekolah ke tempat dia belajar seperti di tingkat SMA, SMP, dan SD. Namun sampai saat ini memang curah hujan di tingkat wilayah Kabupaten Kerinci ini cukup tinggi. Ini sesuai dengan laporan dari BMKG sampai tanggal 19 Januari 2024 ini curah hujan baik itu siang hari ataupun malam hari ini tetap akan terjadi, baik itu ringan maupun berat. Tapi kita selaku pemerintah dalam hal ini tetap mengharapkan dan juga kami sampaikan dari pihak pemerintah pusat melalui BNPB ini sudah langsung turun ke Kabupaten Kerinci. Kemudian dari pihak pemerintah Provinsi Jambi, Bapak Gubernur sudah 2 kali untuk meninjau ke Kabupaten Kerinci dan juga pemerintah setempat ini saling bahu-membahu untuk mengatasi banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci. Itu Mbak Kumala. Ya, Pak Darifus, lalu berapa sebenarnya total kepala keluarga atau warga yang terdampak banjir ini dan mengungsi kemana mereka, lalu bagaimana distribusi bantuannya, Pak? Baik, secara data yang kita terima terakhir pada tanggal 14 kemarin itu jumlah kepala keluarga ada 6.668 kepala keluarga, kemudian jiwa lebih kurang 19.634 jiwa. Nah, untuk wilayah yang terdampak banjir itu ada 14 kecamatan, kemudian 91 desa, kemudian longsor ada 9 kecamatan, 26 desa. Nah, terkait dengan pengungsian, memang ada beberapa yang kita dirikan tenda, seperti di Kecamatan Tanah Cogok, itu ada 1 tenda. Namun masyarakat Kabupaten Kerinci ini lebih memilih untuk pengungsiannya itu di rumah keluarga. Namun walaupun di rumah keluarga, kita selaku Satgas dan pemerintah Kabupaten Kerinci ini tetap memberikan bantuan seperti sembako, selimut, dan bantuan bentuk lainnya. Nah, Pak, bagaimana soal aktivitas warga di sana untuk kita lihat bahwa jalan-jalan utama semuanya terendam dan beraktivitas harus menggunakan perahu. Apakah warga yang beraktivitas menggunakan perahu ini harus membayar begitu, Pak? Dan bagaimana mengenai hal itu? Baik, karena banyak badan jalan yang tergenang air, ini kita lihat aktivitas masyarakat ini sangat terganggu. Dan juga umumnya hampir 65% masyarakat Kerinci ini adalah petani.
persawahan ini luar biasa tergenang. Jadi kalau kita pantau sampai saat ini memang aktivitas masyarakat ini sangat terganggu sekali. Namun kalau terkait dengan adanya perahu ini memang secara bantuan dari masyarakat ya ini adalah betul-betul untuk membantu harus membantu masyarakat ini beraktivitas seperti untuk mengajar di sekolah atau ke kantor. Namun sangat terbatas sekali, apalagi perahu ini adalah perahu masyarakat. Nah, kita juga dari pemerintah melalui BPBD, bantuan dari BNPB itu ada 2 perahu. Ini sudah kita sampaikan kepada Pak Camat, Kepala Desa, yang desanya yang terdampak bencana di mana di aliran air itu menggenangi badan jalan sehingga ini mengganggu. Nah, inilah salah satu ada upaya dari kita pemerintah, ya, bantuan dari BNPB, pemerintah pusat, dan dari BPBD Provinsi Jambi melalui Bapak Gubernur Jambi. Demikian, Mbak Kumala. Baik, terima kasih Pak Darifus, Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Kerinci, dan juga sebelumnya ada laporan dari rekan kami Arisal Antoni.